Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabi sallallahu ataibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu. Ustaz yang saya hormati, juga para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para RT serta jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sudah meluangkan waktu di saat tadi menjelang maghrib hujan begitu besar, tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita ya. Ini taklim sampai di luar sana ya, subhanallah banyak banget jamaah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga sahibul bait yang saya hormati, bersyukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ibadah, dalam suasana taqarrub, berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, serta kita pun senantiasa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi akan kedatangan bulan Sya'ban. Lalu 1 bulan lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita pada panjang umur, dikasih sehat lahir batin oleh Allah, bisa menyempurnakan ibadah puasa kita lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita ini luar biasa kepada Nabi karena beliau punya jasa. Alhamdulillah kita dikenalkan oleh Nabi Muhammad bisa ibadah kepada Allah, bisa sholat 5 waktu, bisa taklim seperti ini, bisa mengetahui ilmu Al-Quran, lalu punya adab kita bagaimana beradab, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi Muhammad, berakhlak kepada orang yang lebih tua dari kita, sayang kepada yang muda. Ini semua dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita ini ya jahil, bodoh. Ya kan, ya seperti zaman dulu jahiliyah kan. Orang nyembah berhala. Sampai dulu zaman rahimakumullah, orang ibadah ke Lata, Uzza, Manat, Hubal itu tergantung status sosialnya. Ada yang dibuat dari batu, dari emas gitu kan, dari bermacam-macam. Ada yang paling kecilnya itu roti, bikin roti. Sampai suatu ketika Umar itu yang rahimakumullah bikin berhala dari kurma. Dari kurma dibikin itu. Ternyata lapar dimakan juga kurmanya. Jadi juga dulu begitu Pak. Nauzubillah min dzalik. Makanya disebut jahiliyah, bodoh. Karena memang benda mati hadirin. Apa yang membawa manfaat? Kalau kita mohon maaf ya rahimakumullah, menghina artinya melecehkan, merendahkan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kayak batu tuh. Kan Nabi Ibrahim dulu begitu. Nabi Ibrahim menghancurkan itu batu-batu yang disembah oleh Abraha kan. Namrud oleh Namrud. Oleh Raja Namrud, dan dibikin itu patungnya oleh ayahnya. Namanya Azar. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu tukang buat patung. Lalu disembah oleh Raja Namrud. Saking keselnya Nabi Ibrahim, rahimakumullah, orang udah pada sepi, lagi pada kemana gitu, tempat ibadahnya dia dimasukin oleh Nabi Ibrahim, dia hancurin itu berhala-berhalanya. Kenapa? Tidak ada rasa takut, tidak ada madarat, namanya benda mati. Tapi kalau kita menghina Allah, mencela Allah, itu akan ada sanksi dunia dan akhirat. Pasti itu hadirin. Tidak sedikit ada cerita
orang melemahkan Al-Quran, Quran diinjak-injak, Quran dibuang di sampah. Apa yang terjadi? Mohon maaf, nggak bisa buang air kecil, Pak. Iya kan? Dia berobat kemana-mana nggak ketemu obatnya, dan dia taubat, ya, nanya sama orang yang ngerti, kamu istighfar, mohon ampun sama Allah, Tuhannya orang Islam, maka insya Allah disembuhkan sama Allah. Seketika alhamdulillah disembuhkan sama Allah, dan atas izin Allah dia diberikan tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan pernah ada cerita jamaah rahimakumullah, seorang dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian hadirin. Jadi ada anak budak, dia dengan sombongnya, aku tidak percaya kepada Tuhannya orang Islam. Ya, kematian itu ya alamiah aja, udah habis kontraknya mati. Ya, maka kata ulama, kamu jangan seperti itu. Harus yakin adanya Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Kita hidup ini yang hidupin Allah, dan Allah mampu saat ini jamaah rahimakumullah mematikan orang yang hidup. Maka anak muda tadi menantang. Dia bilang ke orang tuanya, ke orang banyak, saksikan saya tidak beriman kepada Tuhannya orang Islam. Saya siap mati 1 jam ke depan kalau memang ada Tuhan selain, ya, kalau memang ada sesembahan orang Islam itu yang namanya Allah itu. Saya nggak percaya sama Allah. Apa yang terjadi anak muda tadi? Karena berucap 1 jam saya menantang kepada Tuhannya orang Islam, saya tidak akan mati. Ternyata subhanallah, udah dikasih tahu sama ibunya, nak jangan ngomong begitu nak, nanti kualat nak, kamu diazab sama Allah. Enggak, saya nggak takut. Ternyata berjalannya waktu jamaah rahimakumullah, ngomong jam 6, terus setengah jam, ayo mana setengah jam lagi nih, saya mati, ayo, ditantang Allah. Pas jam 7 jamaah rahimakumullah nggak mati. Tuh kan mana Tuhannya, mana Allah, mana? Akhirnya dia masuk ke kamar mandi hadirin. Masuk kamar mandi kepleset, lalu terbentur itu kepalanya jamaah rahimakumullah, lalu kemasukan percikan air ke telinganya, maka telinganya kemasukan air itu langsung ke otak, dan akhirnya menyumbat dalam otak itu sehingga pembuluh darahnya pecah, dan saat itu anak muda mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan kalau menghina Allah aja. Bagi Allah itu mudah. Ini ada kejadian juga, jangankan menghina Allah, menghina ulama. Ada seorang sama ulama jamaah rahimakumullah ngeledek nih. Seorang ya wali, seorang syekh, seorang guru ngaji, seorang ulama. Maka 5 orang ini dia ya mau ngeledek ulama. Ya, ini pelopornya nih yang masuk ke keranda nih. Udah biarin saya mati nih, ya. Situ yang 4 nih ngomong sama ustaz, suruh nyolatin saya. Bener nggak kalau memang Allah itu ya kan ada gitu kan? Begitu juga Pak. Akhirnya dia ya ngina ustaz, ngeledek ustaz. Oh ustaz, ini teman saya mati nih, bener mati bener. Ya, tolong sholat ini. Dia mati nih bener. Padahal jamaah rahimahullah ini rekayasa ngeledek sama Pak Ustaz. Apa yang terjadi kalau memang benar ini sudah mati, kewajiban saya untuk nyolati. Tapi benar ini mati, benar. Apa yang terjadi? Usolli ala hadzal mayyit. Setelah selesai jamaah rahimakumullah, ustadznya dia pulang, diketawain sama yang 4, termasuk si mayit tadi tuh. Ketawa dulu tadi ya, Mas. Subhanallah jamaah rahimakumullah, akhirnya kata, oh ustaz bisa dibohongin, orangnya hidup di dalam mati. Apa yang terjadi ketika ustadznya udah nggak kelihatan? Subhanallah, saat itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Karena apa? Melemahkan, menghina ulama. Dan Allah mampu melakukan semua itu hadirin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini dhaif, lemah. Jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita punya, karena semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ini titipan, termasuk kita subhanallah, diri kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nyawa, dikasih hidup, ada ruh, ada jasad. Jasad yang rahimakumullah min turab, dari tanah akan kembali kepada tanah. Tapi kalau ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, kalau bertanya tentang ruh itu adalah min amri rabbi, urusannya ke Allah. Makanya orang meninggal dunia, jasadnya hadirin dia terbujur kaku, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa kain, lalu menyaksikan orang yang diambil ruhnya oleh malaikat Israel. Ketika dia orang soleh, dia orang ahli ibadah, ruhnya dia menghadap Allah dalam keadaan senyum.
lalu ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke atas. Lalu makhluk yang ada di langit, para malaikat yang ada di langit semua terkagum-kagum, bau harum siapa itu makhluk Allah, hamba Allah yang dibawa ke sini. Maka dia bilang itu orang soleh. Dengan senangnya para malaikat Allah yang ada di langit di sana menyambut ruh orang yang soleh, dan diperlihatkan ruh tadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang jelek, orang yang perangannya tidak baik, orang yang meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan paksanya ruh itu dicabut oleh malaikat Israel, seperti yaitu seekor kambing yang masih hidup, dikulitin hidup-hidup, ditarik hidup-hidup. Begitu sakitnya, begitu dahsyatnya, sampai kata Nabi, kalau seandainya orang sakaratul maut, begitu hausnya, dahaganya, seandainya air lautan itu untuk menjadi minum buat dia, maka habis air yang ada di lautan, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya amal saleh kita yang akan membela kita. Di antaranya adalah ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu adalah pembela kita nanti di alam barzah. Al-qabru sundukul amal. Kubur itu tempatnya amal saleh. Kita malam baca Al-Quran, itu Quran kita akan disimpan oleh Allah di alam barzah. Sedekah kita akan disimpan di alam barzah. Silaturahim kita, taklim kita setiap malam Ahad, dikumpulkan semua amal saleh itu nanti di alam barzah. Sehingga ketika kita masuk di alam barzah, banyak amal saleh yang akan mendampingi kita, sehingga tidak ada kekhawatiran sedikit pun, karena punya bekal yang cukup. Sama halnya kita mau jalan kemana Pak, mohon maaf, kita mau pulang kampung nih, itu jam 3 kan udah siap-siap kan, istri kita udah masak opor, ya kan, goreng bawang. Iya ya, Masya Allah, apa aja tuh disiapin buat bekal kita perjalanan jauh. Termasuk kita harus ngisi dulu itu kan buat etolnya ya, uang bensinnya, semuanya harus siap, dokunya harus siap. Mau pulang kampung hadirin, jadi perjalanan yang sudah nyaman, enak, mau istirahat di mana aja, makan dulu gitu kan, habis bensin kita isi dulu, ya kan, mampir kemana udah nyaman karena udah siap perbekalannya. Tapi jangan pernah kita nekat pulang kampung nggak bawa duit, nggak bawa bekal hadirin, nunggu di terminal Tol Timur nggak bawa duit, ada yang ngangkut nggak hadirin? Nggak bakal ada yang bawa, dia mau nyetop nggak ada bekal, ya kan? Itu logikanya seperti itu hadirin. Makanya orang-orang soleh hadirin, kalau udah ngebayangin mati, Masya Allah, termasuk Nabi Muhammad yang rahimakumullah, kalau udah ngebayangin kubur sendiri Pak, sendiri kita dalam kubur, istri kita nemenin cuman hanya pas itu doang, ya kan, di atas kuburan doang, anak-anak kita nginjek-nginjek tanah, diinjek-injek tanahnya. Allahu Akbar, kata bininya, Pak, udah ya Pak, Bapak duluan, masa belakangan aja, Bapak sakit-sakitan dulu, nggak apa-apa ya Pak ya, mudah-mudahan dapat nikmat di dalam kubur, kan? Untungnya nggak nyaut tadi, coba kalau nyaut iya, ya kabur juga tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, Masya Allah, itu si mayat itu tahu Pak, orang yang bertakziah ke rumahnya tahu, yang mandiin itu dia tahu, yang nyolatin tahu si mayat tadi. Jadi jangan disangka orang meninggal dunia itu udah mati, ya mati, enggak. Bal ahya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan bagaimana ketika dimandikan. Makanya adabnya orang mandiin pelan-pelan Pak, jangan berasa busuk gitu. Enggak boleh, pelan-pelan. Ya, ngafarinya pelan-pelan, Masya Allah. Habis itu nyolatin hadirin, habis disolatin, kalau dia orang baik, sebentar lagi kerandanya di depannya, qaddimuni, segera masukkan ke keranda. Saya udah kangen dengan amal saleh saya yang ada di alam barzah. Saya pengen dapat nikmat di alam barzah, ya Allah. Capek di dunia ini, capek. Di dunia ini tempat capek hadirin, tempatnya ujian di dunia. Kalau sudah masuk alam barzah dia orang saleh, dapat raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Makanya orang saleh rahimakumullah, kematian itu tidak ditakuti. Ya, jangan takut dengan kematian. Orang takut sama mati juga. Ya, ada tetangga saya takut mati Pak, takut mati, sholat kagak, ibadah kagak, mati juga, kan konyol. Masih mending kita udah ibadah, ya kan. Masalah terima apa enggaknya, Allah nggak ngelihat banyaknya ibadah kita, tapi ketaatannya kepada Allah, nurutnya sama Allah.
Waktunya ibadah kita ibadah, waktunya sodako kita sodako, ya kan? Waktunya zikir, waktunya doa, serahin kepada Allah. Masa nggak dapat nilai kebaikan dari Allah? Dari sekian ratus sholat kita, ada salah satu sholat yang Allah ridho, Allah masukkan kita dalam surga. Ada ayat Quran yang kita baca, Allah ridho dari ayat itu, bisa masuk surga. Ada orang yang rahimakumullah, mohon maaf, dia senang baca surah Al-Ikhlas. Emang bisanya itu juga ya, bisanya Al-Ikhlas doang. Ya Rasul, boleh nggak saya antem setiap baca Quran Al-Ikhlas? Boleh, baca aja sebanyak-banyaknya. Kebetulan nih orang punya utang hadirin. Dia punya utang, cuman karena ya udah, apa sih yang diandalin hidup di alam dunia, dia kebetulan ya Allah uji nasib dia orang susah Pak, orang miskin. Ya kalau seandainya Allah sudah takdirkan di dunia saya susah, paling tidak di akhirat saya pengen jadi orang kaya ya Allah. Saya bisanya hanya baca surah Al-Ikhlas doang. Mudah-mudahan jadi kekayaan saya di alam akhirat nanti. Dia punya utang hadirin. Utangnya nggak bisa dibayar sama dia secara zahir. Singkat cerita jemaah rahimakumullah, sahabat tadi yang nanya ke Rasulullah, ya Rasul saya senang sama surah Al-Ikhlas, bolehkah saya perbanyak surah Al-Ikhlas? Kata Nabi, perbanyak surah Al-Ikhlas. Apa yang terjadi ketika dia nggak ada umur? Subhanallah. Ini singkat cerita, kata Nabi, dihabarkan malaikat Jibril, si fulan ini hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan surah Al-Ikhlas, ada seorang yang dia datang kepada orang yang hutangin, fulan, ini si fulan orang yang punya utang, ini saya bayar melalui saya. Lunas Pak, Allah Nabi SAW, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Ini orang yang ngamalin surah Al-Ikhlas tadi diistimewakan oleh Allah, dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia untung di akhirat. Dia miskin secara ya materi, tapi dia ada harapan mendapatkan kekayaan di akhirat. Nah, kita minta ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya senang, di akhirat senang. Kata Nabi, makna fid dunya hasanah, siapa itu orang di antaranya? Ya as-sihah. Kalau dia ibadah kepada Allah, nanti sehatnya diberikan berkah oleh Allah. Sehat itu mahal hadirin, mohon maaf. Mahal sehat ini. Biarin kita mohon maaf tabungannya ibaratnya di bank ya cuma 200 juta, yang penting sehat aja. Bener enggak? Bener Pak? 200 juta yang penting sehat, daripada nggak punya tabungan sakit mulu. Pak, orang membela-belain tuh pengen sehat, dia rela jualin motor. Biarin motornya digadein biar buat berobat. Jual tanahnya biar berobat. Jual rumah biar berobat. Ini ada kisah nyata hadirin, mohon maaf. Diuji sama Allah. Dia punya anak satu-satunya sakit Pak, bawaan dari kecil. Orang tua sayang sama anak, tiap minggu berobat ke rumah sakit, sampai dijual rumahnya buat anak. Kita alhamdulillah, masya Allah, anak kita sehat. Lalu kurang apa lagi Allah kasih nikmat? Lalu kita nggak mau syukur sama Allah? Apa nggak malu sama Allah? Bentuk ibadah kita hanya mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semampu kita tentunya hadirin. Jangan ada waktu-waktu yang kosong, kecuali kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar, banyakin sholawat. Kalau punya rezeki banyakin berbagi dengan orang lain. Insya Allah itulah yang menyebabkan Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah siapkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang diberikan hasanah dunia, dia dikasih ya sihat. Lalu yang kedua, orang yang diberikan kebahagiaan di dunia adalah ya amnu. Dia akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kekhawatiran sedikit pun. Orang berita apa kek, enggak takut, karena kita selalu diawasi Allah dan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah at-taufiq bil khair. Diberikan petunjuk oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk cenderung melakukan kebaikan. Maka orang yang senantiasa gemar dalam melakukan kebaikan, sesungguhnya dia ada tanda memperoleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang diberikan fid dunya hasanah sebelum akhirat hasanah adalah dia diberikan dzurriyyatan thayyibatan, anak-anak yang saleh dan saleha yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya kalau kita punya anak saleh dan saleha, kalau kita nggak ada, insya Allah ada yang ngirimin Quran buat kita.
ada yang ngirimin kebaikan buat kita, dan itu kekayaan yang hakiki di hadapan Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj di antaranya adalah hikmahnya menjalankan sholat 5 waktu, kunci sukses seseorang supaya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat 5 waktu. Apa manfaatnya? Satu, orang yang sholat diberikan berkahnya rezeki. Yang kedua, orang yang sholat dia dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat dia akan menerima catatan dari tangan kanannya. Yang keempat, meniti siratal mustaqim seperti kilat. Dan yang terakhir, banallahu baita fil jannah, Allah bikinkan istana dalam surga. Mudah-mudahan kita jaga sholat 5 waktu dan anak keturunan kita menjadi ahli ibadah, ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikian mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultani. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu khususan almarhum bin Ahmad almarhum min ahli bait. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la tafina ba'dahum waghfirna wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.